Halo semuanya, jumpa lagi bersama Bunda dalam belajar bahasa Kantonis. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyatakan bentuk dalam bahasa Kantonis. Bentuk ini meliputi bentuk datar, misalnya lingkaran, segi 4, ya, segitiga, oval. Itu adalah bentuk datar. Kemudian ada bentuk ruang, itu misalnya bulat, kotak atau box, lonjong, lalu tebal, pipih, ya, itu adalah kata-kata yang menjelaskan bentuk ruang. Kemudian nanti kita akan tambahkan beberapa kata yang menjelaskan, ya, keberadaan suatu benda yang berhubungan dengan bentuknya. Misalnya, ya, kental, encer, ya, pekat, ya, kemudian misalnya lembek, keras, bening. Ya, itu adalah kata-kata yang melengkapi atau menjelaskan suatu bentuk. Ini sangat penting. Nanti juga akan saya tambahkan bagaimana menyatakan, oh, ada flag, ada bintik-bintik, ya. Bagaimana menyatakan dalam bahasa Kantonis. Juga saya tambahkan di sini ada kata kotak atau box, itu dalam bahasa Kantonis juga dibagi menjadi dua kategori, ada hap, ada song. Nanti akan saya jelaskan juga apa bedanya, ya. Oke, untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal dan silakan subscribe. Saya mulai dengan bentuk datar, ya, bujur sangkar, ceng, fong, yeng, ceng, fong, yeng, ya. Yeng itu sendiri artinya bentuk, ya. Kemudian di bawahnya ada 4 persegi panjang, jeng, fong, yeng. Jeng itu panjang, fong, yeng, ya. Ada juga yang mengatakan ini adalah sefong, sefong. Berikutnya adalah lingkaran, yun, yeng, yun, yeng, ya. Yun itu bunder, yeng bentuk. Nah, di bawahnya oval, to, yun, yeng, to, yun, yeng. Berikutnya adalah bentuk ruang, ya. Ini adalah kotak atau box. Dalam bahasa Kantonis ada yang dikatakan dengan hap, ada yang dikatakan dengan song. Saya jelaskan dulu. Yang dimaksud song itu adalah kotak berukuran besar, tetapi yang disebut hap itu kotak berukuran kecil. Saya berikan gambarannya. Yang dinamakan song itu adalah box yang berukuran besar, paling tidak sebesar kardus tempat Indomie itu, yang isinya 40 apa berapa, itu sudah dikategorikan kata song, ya. Jadi segede itu hap. Yang dinamakan hap itu misalnya kardus sepatu, ya. Kalau kita beli sepatu baru kan ada kardusnya, ya, sebesar itu sudah disebut hap dan ke bawah. Jadi song itu artinya box besar. Di sini ada cisong, artinya box besar yang terbuat dari kertas, ya, artinya kardus besar. Nah, di sini ada hap. Hap itu box ukuran kecil. Kalau cihap itu box berukuran kecil dari kertas. Bisa menangkap, ya. Jadi bukan semuanya hap. Ini saya perjelas lagi. Jadi song box besar, ini ada kau song, itu artinya box besar yang terbuat dari plastik, ya, seperti ini. Kemudian yang sebelah itu hap, kau hap. Hap box ukuran kecil, kau hap artinya box ukuran kecil yang terbuat dari plastik, ya, seperti tempat nasi.
Oke, kita latihan ke dalam kalimat ya. Oke, yaumo kau seng mjongka. Nah, oke, yaumo di rumah apakah ada ya. Kau seng artinya box besar dari plastik. Mjongka nggak dipakai. Ya, jadi sudah tahu batasannya ya. Kalau kau hap itu artinya box yang ukurannya kecil-kecil seperti tempat nasi. Nah, itu hap. Kau hap. Oke, berikutnya lo teng haito ding ya olo cao. Lo teng artinya ambil, siapkan ya. Haito di sini ding ya olo cao. Besok aku bawa. Berikutnya Yauko jiseng. Yauko jiseng artinya ada satu kardus besar ya, box besar yang terbuat dari kardus ya. Koti hai sing sang chong ye. Koti hai itu adalah sing sang chong ye ya. Sing sang buat tempat barang ya. Berikutnya yapin yao tap ye hai mak san kopo. Yapin yao tap ye ya, yapin di dalamnya, yao tap ye artinya ada setumpuk barang, hai mak san kopo adalah, mak san itu lap badan, po itu kain ya, artinya anduk ya. Yang mau maksan poa, adakah anduk ya. Oke, kalimat berikutnya ini latihan menjelaskan bentuk suatu benda ya. O chung yi se yaneti yese. O chung yi se aku suka makan, yaneti yese Indonesia makanan ya, artinya makanan Indonesia ya. Kotiye hai yun yeng keh. Langsung saya translate. Kotiye sesuatu itu, hai yun yeng keh adalah bunder. Yun yeng ya, bentuknya bunder. Pok te itu agak-agak tipis ya. Yat bin bin. Yat bin bin itu gambarannya seperti kerupuk ya, kerupuk mentah itu tipis-tipis, begitu dinamakan yat bin bin. Ho choi keh. Ho choi keh. Choi itu renyah. Oke. Berikutnya ngocungi ai kwa hai kam yong ji keh. Ngocungi aku suka ai kwa terong hai kam yong ji keh. Ya seperti ini motongnya ya. Tace itu miring. Ngokok tak hoseti, aku kira lebih enak ya. Yuko song cale artinya jika ingin digoreng. Ca itu digoreng memakai minyak banyak, kalau digoreng minyak sedikit cin ya. Hoyi ci yat bin bin ya. Hoyi boleh, ci yat bin bin diiris tipis-tipis ya, seperti kerupuk tadi. Yat bin bin. Oke, berikutnya ngo kinto diuse ho tai diu ya. Ngo kinto aku melihat, diuse ya seekor ular atau selonjor ya. Diu itu kan bisa mengatakan selonjor, seekor ya. Ho tai diu, nah menyatakan besar itu hotai, tetapi karena yang dijelaskan ular maka diikuti dengan kata diu. Bedanya kalau misalnya menjelaskan ruangan yang sangat besar, hotai kan. Butirannya sangat besar, misalnya telur, hotai ce. Ya beda-beda ya. Kalau misalnya butirannya untuk jagung itu hotai lap.
Jadi melihat benda yang dijelaskan. Oke. Berikutnya, hoji ngoko cek sau kem tai ge. Hoji seperti, ngoko cek sau ya, lenganku, ngoko cek sau ya, lenganku, kem tai ge, segini besar ya. Hojong ge, hojong ge, panjang, sangat panjang. Hakseana ya, hakseana, bikin kaget orang. Nah, ini adalah kalimat yang menjelaskan, kata-katanya itu menjelaskan bentuk suatu benda. Nah, yang di sini adalah ular. Nah, ini untuk latihan kalian bagaimana menjelaskan suatu benda. Oke, next. Oke, berikutnya, me kolega. Me kolega, ko di sini artinya kue. Ya, me kolega, kue apa ini? Kem yunsuk hosek. Kem yunsuk. Yunsuk itu empuk, ya. Hosek enak. Nah, saya jelaskan. Yunsuk itu adalah empuk, tetapi empuknya yang teksturnya seperti kue apem. Empuk-empuk kenyal. Nah, tetapi kalau untuk empuknya daging yang sudah direbus lama, ya, kalau dalam bahasa Jawa gamoh, itu dalam bahasa Kantonis disebut lam. Jadi mengatakan empuknya daging yang sudah direbus lama itu bukan yunsuk tetapi lam. Karena teksturnya beda ya. Ya, di situ bedanya bahasa Kantonis dengan bahasa Indonesia. Oke. Berikutnya, sutquayamu yun yuna. Nah, ini biasanya yun-yun di sini mewakili bakso karena bentuknya bundar-bundar. Yamu yun-yuna. Ya, itu artinya adakah bakso dalam kulkas ya. Sutkwa yaumu yun-yuna. Kulkas adakah bakso? Apa ada bakso? Oke. Berikutnya, jit lap-lap jautan kemanse. Jit lap-lap. Nah, ini juga menyatakan bentuk. Jit lap-lap artinya potong kecil-kecil. Lap-lap tuh kecil-kecil, sebesar biji jagung. Itu disebut lap-lap. Jit lap-lap jautan ya. Potong kecil-kecil kayak butiran-butiran gitu. Jautan dioseng sama telur. Kemansik nanti malam. Oke, paiticung lap-lap. Nah, dikasih daun brambang yang bentuknya juga berkecil-kecil. Oke, lanjut. Pipi kocek saule iauti tim-tim hongsek. Nah, ini menjelaskan keberadaan bintik-bintik. Ya. Pipi kocek saule ya, tangannya baby. Ya, tangannya baby. Iauti tim-tim, ada bintik-bintik. Tim itu bintik-bintik ya. Yatim satu bintik, tapi kalau yatim-tim itu bintik-bintik ya. Hongsek, hongsek merah. Saya ulang. Bibi kocek saule yauti tim-tim hongsek ya. Tangannya baby ada bintik-bintik merahnya ya. Yaumu yecha. Yaumu adakah yecha, itu salep dari kata ye itu sesuatu, cha itu oles. Jadi kalau bilang salep, yecha, sesuatu yang dioleskan ya. Yaumu yecha, adakah salep atau ada salep enggak? Berikutnya, lekokin sama yauyat tak haito meleka ya. Lekokin sam ya, baju kamu. Yau yat tak, ada satu flag ya. Tak yat tak ya. Haito di sini meleka apa ini ya. Kalau yat tak itu flag, tapi kalau yat tak itu flag. Artinya bercak ya. Berikutnya, mjiwo kesi cengto
Nggak tahu kapan kena. Ya, oke, si Ceng to, kapan kena? Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Cai to, li to penggema, mui to se. Cai to taruh sini, li to sini, penggema, peng itu datar. Ya, kalau bengkok itu kok. Nah, cai to, li to penggema, ya. Taruh sini, sini datar. Mui to se, nggak mungkin tumpah. Tose itu tumpah. Nah, berikutnya. Le Ju Fan Dai To Soya Lam Pek Pek. Ya, artinya kamu masak nasi kebanyakan air. Le Ju Fan Dai To Soy Lam Pek Pek lembek. Ya, berikutnya. Oh Chung Yi Se Lo Sun Ho Song. Oh, cungise lausun, aku suka makan asparagus. Lausun itu asparagus ya. Hosong, hosong itu seger, tidak lengket satu dengan yang lainnya. Song. Oke, saya perjelas lagi. Song itu adalah gambarannya seperti rambut yang habis keramas. Itu kan tidak lengket satu dengan yang lainnya, itu sendiri-sendiri. Ya, itu song. Ya, kalau menggambarkan songnya sayur itu ya seperti itu, tidak lengket. Ya, atau juga bisa untuk menggambarkan misalnya buah apel yang baru dipetik seger, itu kalau kita makan ya ceres, itu juga bisa disebut dengan song. Oke, saya tambahin sedikit lagi. Yanne siau hai ho tim keh. Yanne siau ya, kecap Indonesia, hai ho tim keh, adalah sangat manis. Yao kit, yao long. Yao kit, kit itu kental. Yao long, long itu pekat, puket. Ya, entong sang cao, entong sang cao enggak sama dengan kecap asin. Ya, kemudian ho hama, tong mai ho hei. Ho hama sangat asin, tong mai ho hei, ya, dan sangat encer. Oke, kiranya demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat dan silakan di-share kepada teman-teman kalian yang butuhkan. See you next time. Bye bye.